Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimah dari ahli jenjang program S1 Farmasi Universitas Megarizky Makassar. Di sini saya akan menjelaskan seputar obat, penggolongan obat, serta jenis-jenis sediaan obat. Nah, untuk mengefisienkan waktu, kita langsung saja memulai pembahasannya. Obat merupakan bahan tunggal atau campuran yang digunakan oleh semua makhluk hidup untuk bagian dalam maupun bagian luar, guna mencegah, meringankan, maupun menyembuhkan suatu penyakit. Menurut undang-undang, ada penggolongan obat narkotik merupakan obat yang diperlukan dalam bidang pengobatan yang jika tidak dipantau penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan dan ketagihan yang sangat merugikan. Contoh obat golongan ini yaitu opium, morfin, petidin, metadon, kodein, dan lain-lain. Kemudian ada obat golongan psikotropika, di mana obat ini merupakan obat yang mempengaruhi proses mental, merangsang atau menenangkan, mengubah pikiran, dan kelakuan orang. Contohnya yaitu obat golongan diazepam dan luminal. Kemudian obat keras, di mana obat ini merupakan semua obat yang memiliki takaran dosis maksimum yang tercantum dalam daftar obat keras yang ditetapkan pemerintah. Golongan obat ini diberi tanda lingkaran bulat berwarna merah dengan garis tepi hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepinya. Yang termasuk golongan obat keras adalah semua sediaan parenteral, injeksi ataupun infus intravena, serta sediaan-sediaan lainnya. Kemudian obat bebas terbatas, di mana obat ini merupakan obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter dalam bungkus aslinya dari produsen atau pabriknya dan diberi tanda lingkaran bulat berwarna biru dengan garis tepi hitam serta diberi tanda peringatan, misalnya awas obat keras, bacalah aturan pakainya. Kemudian untuk golongan obat bebas ini merupakan obat yang dapat diberikan bebas dan tidak membahayakan bagi si pemakai dalam batas dosis yang dianjurkan. Tandanya adalah lingkaran bulat berwarna hijau dengan garis tepi hitam. Nah, untuk jenis-jenis sediaan obat itu ada yang pertama, pulvis dan pulveres. Nah, pulvis dan pulveres ini bentuknya serbuk, di mana dalam farmakope, serbuk merupakan campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan untuk pemakaian oral ataupun dalam untuk pemakaian ataupun untuk pemakaian luar. Nah, bentuk serbuk ini mempunyai luas permukaan yang lebih luas sehingga lebih mudah larut dan lebih mudah terdispersi daripada bentuk sediaan padatan lainnya seperti kapsul, tablet, maupun pil. Yang membedakan pulvis dengan pulveres ialah kalau pulvis dia merupakan serbuk yang tidak terbagi, sedangkan pulveres dia merupakan serbuk yang dibagi dalam bobot yang kurang lebih sama dan dibungkus dengan kertas perkamen atau bahan pengemas lain yang cocok. Kemudian lanjut ke poin selanjutnya yaitu sediaan salep, di mana sediaan ini merupakan sediaan setengah padat yang dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Kemudian kita melanjut ke sediaan larutan. Nah, sediaan larutan ini merupakan sediaan cair yang mengandung satu atau lebih bahan obat yang terlarut. Keuntungan dari sediaan ini ialah yang pertama merupakan campuran yang sangat homogen, kemudian yang kedua dosis dapat diubah-ubah dalam pembuatan, kemudian yang ketiga cara kerja awal obat lebih cepat karena obat cepat diabsorpsi. Kemudian yang keempat, mudah diberi pemanis, bau-bauan, dan warna sehingga bisa menutupi rasa dan bau obat yang kurang enak. Adapun kerugian dari sediaan ini yaitu yang pertama, volume bentuk larutan lebih besar. Yang kedua, ada obat yang tidak stabil dalam bentuk larutan. Kemudian yang ketiga, ada obat yang sukar ditutupi rasa dan baunya dalam bentuk larutan. Kemudian sediaan selanjutnya yaitu emulsi. Nah, sediaan ini merupakan sediaan dua fase, yaitu salah satu cairannya terdispersi dalam larutan cairan lain dalam bentuk tetesan kecil. Sediaan ini diperuntukkan untuk bahan obat yang susah bercampur dengan bahan obat lain dalam bentuk larutan. Nah, selanjutnya sediaan suspensi, di mana sediaan ini merupakan sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut dalam bentuk halus yang terdispersi ke dalam fase cair. Kemudian ada sediaan pil. Nah, sediaan ini merupakan suatu sediaan berupa massa bulat mengandung satu atau lebih bahan obat yang digunakan
untuk obat dalam dan bobotnya yaitu rata-rata 50-300 mg per pil. Kemudian ada sediaan suppositoria. Nah, sediaan suppositoria ini merupakan sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektum, vagina, ataupun uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Keuntungan dari sediaan ini yaitu yang pertama dapat menghindari terjadinya iritasi lambung akibat dari sifat obatnya. Kemudian yang kedua dapat menghindari kerusakan obat oleh enzim pencernaan dan asam lambung. Kemudian yang ketiga baik bagi pasien yang mudah muntah atau tidak sadar. Selanjutnya sediaannya itu sediaan tablet. Nah, untuk sediaan tablet ini merupakan sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Komponen dari tablet ini terdiri dari zat berkhasiat dan zat tambahan. Bahan tambahan ini berupa bahan pengisi, bahan pengikat, bahan penghancur, bahan pelicin, glidan, dan dapat pula diberi penyalut. Seperti yang kita ketahui, umumnya rute pemberian tablet yaitu secara oral. Namun, ada beberapa tablet yang pemberiannya bukan secara oral. Misalnya tablet nitrogliserin yang merupakan tablet sublingual. Nitrogliserin ini merupakan obat yang digunakan untuk mengurangi dan mencegah angina, di mana angina ini yang dimaksud adalah nyeri pada dada akibat penyakit jantung koroner. Rute pemberian ini yaitu disimpan di bawah lidah sehingga zat aktif diserap secara langsung melalui mukosa yang ada pada mulut, yang diharapkan efek dari nitrogliserin ini bisa dengan cepat meredakan nyeri dada pada pasien penyakit jantung. Lanjut, untuk sediaan steril seperti injeksi, infus intravena, imunoserum, dan irigasi merupakan sediaan yang dibuat dalam keadaan yang steril dan bebas dari cemaran mikroorganisme karena jenis sediaan ini langsung kontak dengan darah sehingga membutuhkan perhatian yang khusus dalam pembuatan sampai dengan pemberian pada pasien. Kemudian ada sediaan yang dinamakan aerosol. Nah, sediaan aerosol ini merupakan sediaan yang mengandung satu atau lebih zat berkhasiat dalam wadah yang diberi tekanan berisi propelan atau campuran propelan yang cukup untuk memancarkan isinya hingga habis. Sediaan ini dapat digunakan untuk obat luar atau obat dalam dengan menggunakan propelan yang cocok. Nah, itulah tadi penjelasan seputar obat, penggolongan obat, dan jenis sediaan obat. Semoga penjelasan dari materi ini bisa bermanfaat ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.